selamat datang di modul perkuliahan sistem programming. Modul ini merupakan lanjutan modul sebelumnya, yang modul sebelumnya kita telah mempelajari mengenai namanya system call stat. Dan modul ini adalah lanjutannya. Kita akan mencoba untuk mengeksplor lebih dalam lagi bagaimana penggunaan dari system call pada saat kita melakukan copy dan paste terhadap suatu file. Oke, di sini mungkin paradigmanya kita coba ubah ya, yang tadinya hanya suatu file ya, kita coba berpedoman kepada yang namanya universality of I/O. Nanti kita akan coba lihat berbagai cara yang bisa kita gunakan, tidak hanya dari mengcopy file satu ke file yang lain, tapi kita bisa dari display yang satu ke display yang lain, karena semuanya di dalam Unix dibuat sebagai universal atau universality of I/O. Oke ya, jadi kita coba beralih ke source code dari buku ya, di dalam folder tlpidis ya, terus ada file IO dan ada copy.c ya. Ini sebenarnya program yang biasa kita pakai, yaitu melakukan copy dan paste, copy dari satu file ke file yang lain. Tapi kita coba kulik lebih dalam apa yang dilakukan oleh program copy itu sendiri ya. Kita coba di sini, saya coba ubah dulu ya. Kita lihat di sini cd linux program tlpidis file IO p.c. Nah, kalau kita lihat ya di dalam file tersebut ya, ini adalah programnya. Nanti kita akan coba praktekkan bagaimana cara kerjanya. Tapi sebelum itu kita coba lihat satu persatu fungsi-fungsi sistem call yang digunakan di sini. Jadi fungsi-fungsi di sini ada beberapa yang mungkin kalian sudah pernah lihat. Jadi proses cara kerjanya copy dari satu file ke file lain, dia ambil argumen yang pertama dari program kita dan dia ambil argumen kedua. Argumen pertama itu untuk source filenya dan argumen kedua untuk output filenya, atau output file yang mau di copy namanya apa, atau mau tujuannya kemana. Jadi kalau kita berorientasi hanya kepada file mungkin jadinya nama file, tapi kalau mau berorientasi universal kita bisa ke outputnya, bisa ke macam-macam ya. Jadi di sini inputnya juga sebenarnya bisa apa saja ya, namanya juga universal. Oke, di sini kita lihat bahwa pertama kita mendefinisikan ya input file descriptor, output file descriptor. Jadi pointernya inilah yang nanti diterima oleh yang namanya method open. Tadi kita sudah sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwa method open akan mengembalikan yang namanya file descriptor sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan path names yang sudah diberikan ya. Jadi metode ini adalah sebuah sistem call yang nantinya akan mengembalikan file descriptor di sini. Di sini juga kita ini untuk input file descriptornya. Lalu dengan mode bits-nya apa di sini. Lalu untuk write-nya juga di sini, file yang akan di write itu harus di open dulu, harus kita buka juga file descriptornya ya. Di sini ada path name-nya ya, argv2 atau argumen kedua, terus open flags-nya ya, create, read only, truncate ya flag-nya, terus file permission-nya kita definisikan di dalam output file descriptornya. Jadi ini sebenarnya merupakan implementatif atau contoh dari yang tadi sudah dijelaskan, yang sebelumnya sudah dijelaskan mengenai method open ya, terus bagaimana kita numWritten ya, numRead ya, terus nanti akan kita close di akhir. Nah, setelah kita definisikan file descriptornya, jadi file descriptor ini menjadi pointer di mana kita akan melakukan write dan di mana kita akan melakukan read. Read untuk source filenya dan write-nya itu untuk source output dari yang akan kita copy.
Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, kita akan mencoba untuk membaca ya ketika read dan buffer size ini lebih dari 0 ya, 6 read bytes-nya itu masih ada ya, number read byte yang ditunjuk oleh pointer tersebut dan dimasukkan ke buffer itu masih ada ya, maka kita tetap melakukan write. Write-nya kemana? Write output file descriptor dengan buffer tersebut dengan jumlah read sebesar yang dibaca oleh buffernya ya. Jadi pada proses ini kita akan melibatkan dua file descriptor, yaitu input file descriptor, yaitu source filenya atau asal mula filenya dari mana, atau asal mula inputnya dari mana gitu. Lalu selama masih ada buffer itu terisi, maka dia akan selalu melakukan write dengan jumlah buffer yang sesuai dengan sudah diambil dari yang inputnya tadi. Ya, makanya di sini ada metode namanya write, merupakan sistem call untuk melakukan write terhadap file descriptor yang ditunjuk ya pasti ditunjuk oleh file descriptor tersebut ya, dengan jumlah buffer yang sesuai dengan apa yang diterima, sesuai dengan standar yang diinisialisasi juga ya. Oke, jadi pada proses ini melakukan looping terus. Jadi ketika kita punya 1 giga file ya, itu nggak langsung 1 gigabyte itu langsung di copy langsung jadi suatu file, tapi dia bacanya per buffer size ya. Jadi jumlahnya sesuai dengan buffer size. Kalau kita lihat jumlah buffer size yang didefinisikan di sini ya adalah 1024 kilobyte ya. Oke, jadi walaupun itu filenya adalah 1 gigabyte, tapi buffernya itu nggak sebesar itu, karena kapasitas buffer nanti kita akan ada pembahasan sendiri. Makin besar buffer juga nggak akan mempercepat proses copy dari suatu file ke file yang lainnya. Oke, jadi di sini dari buffer tersebut akan di write atau bisa kita bilang ditulis ke file descriptor yang dipoint oleh output file descriptor ya, karena kita sudah mendefinisikan open untuk file descriptor output sebelumnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi pada proses ini saya ulang kembali, kita akan melakukan read ya. Jadi dia akan mendeteksi di sini banyak byte yang di read ya, jadi dia read input file descriptor sebesar buff dan buffer size-nya sebesar buffer size-nya, karena dia masih memiliki di dalam buffernya tersebut masih ada bytes-nya, maka looping ini terus berjalan. Lalu ditulislah yang buff tadi ya dengan size sejumlah apa yang sudah dibaca ke dalam pointer output file descriptor yang sudah di open sebelumnya oleh method open gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi pada prinsipnya pertama-tama kita melakukan open dulu terhadap source filenya. Jadi source filenya kita open di bagian ini, input file descriptor atau source inputnya. Lalu kita open juga untuk tujuan atau target outputnya. Jadi dua-duanya punya file descriptor. Lalu pada proses ini dilakukan looping per buffer. Jadi di sebesar file buffernya dilakukan looping terus menerus dan menuliskannya juga seiring dengan dia membaca buffer tersebut ya gitu. Menulisnya kemana? Menulisnya diarahkan ke output file descriptor, jadi bukan langsung ke dalam filenya, tapi melalui sistem call juga yang tadi si open ini sudah mendefinisikan file descriptornya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dari materi yang sebelumnya mengenai teoritis, dan ini adalah implementatifnya. Lalu di akhir kita harus di sini mengclose ya, mengclose input file descriptor yang udah kita buka tadi dan mengclose output file descriptor juga, karena kita membuka dua pointer untuk file descriptor, yang pertama untuk source inputnya, yang kedua untuk source outputnya. Oke, lalu program tersebut menyelesaikan prosesnya.
Oke, nah sekarang kita coba ya untuk mengcopy satu file dengan file yang lain. Cuman di sini saya ingin menunjukkan juga bahwa di dalam melakukan copy, kita tidak hanya bisa melakukan copy terhadap file, kita bisa mengcopy teletype dari satu teletype ke teletype yang lain. Kita bisa mengcopy device output yang satu ke device input yang lain. Ya, jadi makanya di sini saya ingin merubah paradigma kalian bahwa mengcopy itu atau melakukan pemanggilan system call itu bukan hanya bisa kita lakukan untuk sebuah file, tapi bisa kita lakukan untuk berbagai macam universality I/O, ya, semua yang berhubungan dengan input output tentunya. Ya, jadi bukan hanya sebuah file. Oke, di sini ada beberapa contoh yang bisa kalian coba kerjakan, ya. Kita mengcopy dari satu file ke file yang lain, ya. Itu kita mengcopy regular file. Di bawahnya kita mengcopy dari satu file ke dalam teletype, ya. Teletype bisa kita bilang adalah session kita pada saat kita membuka shell, ya. Shell seperti kita tahu adalah sebuah terminal atau jalur kita untuk mengakses ke dalam kernel. Ya, kalau kita contohkan di sini, ya, kita coba keluar dulu dari program ini. Nah, kita coba kita berada di sessionnya siapa misalnya. Jadi ada definisinya untuk setiap sessionnya. Kita bisa ketikkan tty teletype, ya. Kita ada di dev pts 5. Oke. Nah, pertama-tama saya ingin menunjukkan terlebih dahulu bagaimana cara kita untuk melakukan copy. Ya, hampir semuanya pasti kalian sudah terbiasa untuk mengcopy dari satu file ke file yang lain. Oke, kita coba list. Ya, saya copy misalnya copy.c, ya. Source code-nya yang saya copy, ya, menjadi copy1.c. Oke, ini adalah cara saya melakukan copy dan kita biasa melakukan hal ini. Ya. Lalu kita list. Oke, kita punya file di sini namanya copy1.c. Copy1.c di mana file tersebut merupakan hasil copy dari copy.c. Nah, kalau kita coba lihat, ya. Prosesnya seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa dia akan mengambil source file input, ya. Jadi dia inputnya ada di mana, ini adalah argumen 1, dan outputnya adalah yang mana, ini adalah argumen untuk outputnya. Pada saat ini pertama kali input file descriptor dan output file descriptor itu di create, ya. Lalu di looping lah dengan sejumlah buffer yang sudah didefinisikan sebelumnya sesuai dengan jumlah filenya atau file size-nya. Nah, di sini saya mau coba untuk di sini adalah copy.c. Saya mau coba buka terminal baru, ya. Di sini saya punya terminal baru. Saya coba di attach, ya. Di sini saya punya terminal baru dan ini adalah terminal saya yang lama. Oke, ini adalah terminal saya yang baru. Oke, yang kiri adalah terminal saya yang lama, yang kanan adalah terminal saya yang baru. Nah, saya di sini ingin mencontohkan, saya ingin mengcopy source code ini ke dalam terminal saya yang lainnya. Jadi di sini saya mau menunjukkan yang namanya universality of I/O yang ada di sini. Ya, artinya kita tidak hanya mengcopy dari satu file ke file yang lain. Ya, kita coba copy, ya. Jadi copy, kita pakai program yang ada, yang tadi sudah sebelumnya ini sudah di-compile terlebih dahulu, ya, dengan make, ya. Pastikan kalian sudah melakukan make di sini, ya. Kita coba copy, ya, copy misalnya copy.c yang tadi ke dalam dev. Di sini kita harus tahu tempatnya dia ada di mana, ya.
kita bisa ketikkan teletype. Kalau yang mau tahu lebih jelas mengenai teletype, kita ketikkan main. Jadi terminal connected to standard input. Lalu kita coba lihat dulu dia ada di teletype berapa. Oh, ada di dev PTS 7. PTS 7. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Maka apa isi dari yang ada di dalam copy.c akan tertransfer ke dalam teletype, langsung ke dalam terminalnya. Terminalnya dari teletype yang 7 ya. Jadi di sini saya ingin menunjukkan bahwa proses dari universality I/O itu bukan hanya menggunakan yang namanya dari satu file ke file yang lain, tapi buffer itu bisa berperan untuk macam-macam, mulai dari kalian punya device, punya hardware, di copy ke aplikasi, datanya itu merupakan salah satu extend atau layanan yang diberikan oleh si kernel ya. Jadi kalian bisa coba untuk berbagai macam device ya. Di sini kan kita bukan hanya menggunakan dari satu file ke file yang lain, tapi kita mencoba dari file ke teletype ya. Atau bisa juga kalau kita mau coba dan bermain di sini ya, kita bisa mengcopy. Misalnya sekarang saya ada di teletype ya, kita coba lihat saya ada di teletype berapa. Saya ada di dev PTS 5. Oke, di dalam dev PTS 5 saya coba untuk melakukan copy ya. Kita coba copy dev PTS 5 ke dalam dev yang di sana adalah PTS 7 tadi. Ini PTS ini tidak sama ya antara pada saat saya mencoba dengan kalian mencoba. Jadi kalian harus sesuaikan sendiri dengan kondisi dari teletype kalian sendiri ya. Makanya kita definisikan dulu, kita lihat dulu teletype-nya. Lalu misalnya saya ada di sini ya, maka dia akan muncul, dia mengcopy apa yang saya tulis di sini, dimasukkan ke dalam buffer ya, lalu ditransfer ke teletype yang lain ya. Ya sebenarnya ini bukan interprocess communication ya, ini hanya bagaimana saya mencontohkan bahwa I/O di sini adalah universal, bukan hanya copy dari satu file ke file yang lain. Oke. Oke, saya juga ingin mencontohkan bagaimana kita bisa melihat satu disk ya. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya chat ya. Kita coba lihat device kita. Saya mau coba melihat ya. Terus kita bisa lihat di sini output dari suatu hasil dari transfer dari device kita atau informasi yang kita dapat dari device kita. Di sini yang saya ambil contoh adalah menggunakan mouse ya. OD min T ya, X1 min W3 ya. Jadi saya mengambil dev input mice ya. Di sini memang saya tidak menggunakan copy, tapi saya langsung menuliskan outputnya di dalam terminal. Oke, berarti harus pakai sudo. Oke, di sini saya mencoba untuk menggunakan mouse ya. Jadi ini adalah mouse saya.
Mungkin mau saya kurang terlihat ya. Oke, ini adalah mau saya. Jadi ini ada warna merahnya. Jadi ketika saya saya rubah status gesture mouse saya, mudah-mudahan kelihatan. Ya, jadi oke itu. Kalau kita gerakin dia akan memberi informasi. Ya, jadi ini saya ingin menunjukkan I/O yang berasal dari device itu kita bisa ambil dari mouse tersebut. Ya, jadi I/O-nya bukan hanya I/O file gitu, tapi dari hardware bisa kita ambil. Oke, kita coba lanjut lagi ke slide, ya, ke materi. Ya, jadi di situ saya berusaha untuk menunjukkan bahwa pertama kita bisa menggunakan I/O bukan hanya terhadap suatu existing file saja, tapi inputnya bisa bermacam-macam, bisa dari suatu device ataupun outputnya bisa berupa teletype atau bahkan ke device yang lain. Jadi bisa transfer dari device yang satu ke device yang lain. Jadi mudah-mudahan paradigma kalian itu mulai berubah bahwa I/O di sini bukan hanya file saja, dan ketika kita melakukan LS itu hanya sebagian kecil dari layanan-layanan yang diberikan oleh si system call. Oke, ini yang sudah kita lihat tadi ya, open. Lalu file access mode-nya juga tadi kita sudah lihat ya, di dalam ada read only, write only. Mungkin kalian ketika ingin mau tahu option-optionnya yang lebih dalam lagi bisa kalian lihat di flex-nya atau di man-nya atau manualnya. Terus ada juga namanya SUS ya. Jadi SUS ini single user specification ya. Artinya kita diberikan satu standar ya. Jadi standar tersebut yang kita pakai agar kita bisa mendapatkan option ya yang sesuai dengan standar. Ya, jadi di sini option-optionnya yaitu read only, write only. Ya, ini adalah SUS. Oke, jadi ini yang tadi yang di dalam copy file.c yang sudah saya jelaskan melalui programnya langsung. Ya. Dan error dari suatu open itu ada macam-macam. Ada error ease of access ya. Ease of access ini permissionnya tidak mengizinkan ya untuk memanggil proses untuk membuka file tersebut. Terus ada isdir, file yang akan dibuka berupa directory. Terus file keterbatasan resource ketika terdapat beberapa file descriptor. Terus end file limit pada number dari open file, non file yang dispesifikasi itu tidak ada. Terus ada errors ya, filenya hanya read only jadi nggak bisa di write. Terus ada txt.bsc, file tersebut adalah executable, jadi executable tidak diizinkan untuk merubah executable yang sedang digunakan. Terus tadi juga ada create ya, namanya digunakan untuk melakukan open juga terhadap suatu file descriptor ya, cuman memang dari implementatifnya itu implementatifnya akan lebih banyak yang dipakai open ya, oleh beberapa macam aplikasi. Tadi juga ada read ya, jadi dia membaca read dari count byte dari suatu file descriptor yang terdapat buffer ya. Ini sudah saya jelaskan pada saat tadi menjelaskan program dari copy.c. Terus ada write juga ya. Kalau kita lihat kita bisa man write, man read
ya, untuk melihat secara dokumentatif apa yang dilakukan oleh program-program ini. Ya, jadi dia sama seperti yang di slide, read from a file descriptor. Ya, jadi dia membaca dari count byte dari file descriptor yang ditunjuk. Jadi kata kunci yang utama di sini adalah dia bacanya bukan dari file tersebut, tapi dari file descriptor yang ditunjuk. Ya, jadi itu adalah pemahaman yang perlu kalian pahami dan cukup penting. Ya, dia membacanya byte-nya dari file descriptor dan masukin ke dalam buffer. Ya, jadi sama ketika melakukan write, ya, dia juga sama, ya. Jadi di sini copying line. Jadi kalau kita lihat write itu dia count bytes from the buffer point buff to the file refer to by the file descriptor. Jadi semuanya itu diberikan referensi oleh file descriptor. Untuk si write itu untuk output file descriptor, sedangkan untuk yang read itu adalah dari input file descriptor. Jadi pemahaman ini yang perlu kalian pahami matang-matang ya. Jadi karena ini menunjukkan bahwa ketika kita mengakses suatu device atau sebuah input, ya, kenapa saya bilang device? Karena bukan hanya suatu file. Ya. Contohnya yang kita lakukan terhadap suatu file, tapi pada penggunaannya itu bisa universal. Ya. Pada saat kita membaca suatu device atau suatu file, itu kita butuh untuk mendefinisikan terlebih dahulu input file descriptornya, baru nanti output file descriptornya untuk kita olah di dalam programnya. Nah, ini juga ada yang namanya file offset atau LSIG, ya. Di sini memposisikan offset dari open file yang tadi jika kita ingin maju atau melakukan pointing terhadap memori yang lain, ya. Jadi ada yang namanya offset, ya. Offset itu bisa dari yang sekarang, terus kita mau maju berapa, itu tergantung dari yang kita inginkan. Itu bisa digunakan yang namanya LSIG, ya. Jadi di sini bisa dibilang setiap file yang dibuka akan menyimpan kernel record, ya, berupa file offset pointer. Karena kan kita tadi mendefinisikan file descriptor. File offset ini diset pada awal dari file, dan pada saat file tersebut dipanggil, sistem call read atau write akan merubah file offset tersebut, akan berubah secara otomatis. Ya, jadi kalau kita lihat ketika kita start dari file, itu ada yang namanya LSIG yang pertama, SIG setnya, terus dia ada SIGN next byte after the end of file, terus di sini ada namanya -1 fd -1 SIGN last byte of the file, ya. Terus file descriptor -10 ini yang 10 byte dari yang sekarang, ya. Terus di sini karena ini minus, ya, prior to current, ya. Jadi sebelum dari yang sekarang. Terus kalau plus di sini 100 dari yang sekarang. Jadi bagaimana kita bisa merubah, ya, kita mau di posisi yang mana dari si LSIG ini, ya. Karena di sini kita bermainnya bukan bukan langsung memorinya, tapi kita hanya mengakses pointer terhadap storage kita, ya. Jadi memang kita tidak langsung mengakses ke dalam RAM atau memori yang kita miliki. Nanti kita akan bahas di bagian memori, karena memori di sini kita yang kita gunakan adalah virtual memory, di mana virtual memory itu representasi address dari memori yang sebenarnya. Hal ini untuk memudahkan juga kepada aplikasi agar mudah untuk mengalokasikan memori yang dibutuhkan. Ya, jadi secara ilustrasi, ya, kita mulai dari yang awal lalu berjalan sampai ke current,
Nah, di current ini kita bisa misalnya bisa lihat dari yang last byte dari suatu file, atau kita bisa sebelum yang 10 yang sebelumnya, 10 byte sebelumnya, atau 100 byte setelahnya dari yang sekarang. Ya, jadi ini adalah penjelasan mengenai LC. Dan juga ada yang namanya IOCTL, ya. Ini salah satu jenis sistem call yang digunakan untuk melakukan control device. Ya. Di sini mungkin kalian nanti bisa praktekkan, karena ketika ya seperti tadi saya mempraktekkan device mouse, ya, ketika saya menggunakan mouse untuk mendapatkan informasinya, ya. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa I/O itu tidak hanya digunakan untuk beberapa file, tapi kita bisa juga menggunakan dalam berbagai kondisi. Artinya secara universal, baik itu untuk device, baik itu untuk teletype, baik itu untuk storage, baik itu untuk file system juga. Ya, ini adalah contoh yang tadi misalnya, ya. Ya, contoh penggunaan device, ya. Ya, ini adalah salah satu kita bisa mendapatkan informasi dari device. Inputnya ya berdasarkan dari informasi device, outputnya nanti mungkin kita bisa output ke dalam file. Karena ini adalah gesture, jadi mungkin kita sebagai manusia nggak bisa langsung mencerna bahasa heksadesimal yang keluar, ya. Oke. Tapi kalau nanti inputnya dalam berupa teks, mungkin bisa menjadi input numerik untuk algoritma lain atau program lainnya. Oke, ini adalah salah satu penggunaan IOCTL. Ya, kita bisa seperti kita tahu bahwa IOCTL bisa kita gunakan untuk merubah status dari suatu device. Misalnya yang tadinya adalah CD-ROM eject, ya, artinya dikeluarkan, terus adalah CD-ROM dimasukkan. Nah, di sini yang patut kita coba untuk dalami kembali adalah yang kita coba highlight. Di sini kita menggunakan file descriptor juga, kita menggunakan open juga, ya, karena kita memang sudah didesain oleh si system call dan kernel. Di sini universality of I/O, pengendalian device juga dilakukan secara universal dengan mendefinisikan file descriptor dulu. Jadi ini ada file descriptornya, open dev cd-rom. Jadi kita membuka file descriptor tersebut, lalu kita kontrol dengan penggunaan IOCTL dengan mendefinisikan file descriptornya dan juga statusnya, mau apa yang kita lakukan, ya. Jadi paradigmanya mungkin kalian jangan terlalu kompleks, ya. Tapi kita di sini ternyata penggunaan I/O di dalam Unix, ya, di dalam sistem call itu bisa beragam penggunaannya, dan kita difasilitasi untuk melakukan hal tersebut. Oke, jadi mungkin untuk modul mengenai sistem call start itu sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya.